Nah, teman-teman, jadi kita mulai untuk acara tanya jawab malam hari ini ya, untuk khusus tim New Hope ya, yang khusus member AFC. Nah, ada pertanyaan dari salah satu member yang bertanya, ketika kita baru join, ya apa yang harus kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan kalau saya prospek itu bagaimana? Apakah saya harus kirim video dulu, kirim gambar, harus prospek dulu, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pertanyaan dari salah satu member atau tim kita. Oke, sebagai member baru, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara kita prospek supaya tidak salah langkah, ya? Nah, saya jawab ya. Yang pertama, member baru AFC yang barusan bergabung, yang barusan ikut, dilarang prospek dulu, dilarang jelasin produk AFC dan lain sebagainya, dilarang. Nah ya, kenapa? Karena nanti akan membuat kalau kita belum menguasai product knowledge, marketing plan, handling objection, pertanyaan dan lain sebagainya, kita tidak menguasai, akibatnya orang akan ragu dulu, terus kemudian orang akan cenderung menolak kita dulu, lalu orang banyak menolak, kita sendiri jadi down, lalu kita sendiri yang jadi putus asa karena sudah ditolak. Ya, jadi dilarang. Saya ngomong dilarang dulu, nggak boleh. Sebelum menguasai semua tadi yang saya sebutkan, jadi jangan proses dulu. Terus yang kedua, kesalahan yang banyak dilakukan oleh member baru ya dan tim-tim yang baru adalah mereka coba mengirimkan video, file, gambar, brosur dan lain sebagainya ke teman-teman mereka. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan oleh pemula ya. Ini banyak nih yang dilakukan ya. Jadi nggak boleh juga untuk langsung ngirimkan yang tadi saya sebutkan ya, itu jangan, nggak boleh ya. Nah, terus apa yang harus dilakukan ketika orang pertama kali join? Yaitu upgrade skill, upgrade knowledge, dan kuasai handling objection. Kuasai itu dulu. Jangan coba-coba prospek dulu, jangan coba-coba nawari dulu, apalagi lewat WA, kirim file video dan sebagainya, itu akan membuat orang sudah langsung mental block, sudah langsung negatif terhadap kita, dan mereka akan, ngapain ditawari produk kesehatan, apa ini MLM lagi mungkin, kemudian ini penawaran apa dan lain sebagainya, pikiran mereka akan negatif dan langsung ngeblok kita malah mungkin. Lalu yang kedua, itu juga jangan nge-share apapun di grup, tidak boleh. Nge-share mengenai AFC, produknya, slide-slide-nya, videonya, apapun nggak boleh. Apalagi di grup. Di grup itu dilarang ngirim file video dan macam apapun, dilarang. Kenapa? Karena di grup orang akan bukannya mereka tertarik, maka malah akan negatif kepada kita. Mereka kan pikir, wah ini orang tidak sopan nih, di grup keluarga, di grup alumni, di grup macam-macam, malah nge-share dodolan, jualan, tidak sopan. Nah, orang malah negatif, bukannya tertarik, malah orang negatif. Nah, ketika orang negatif, ketika kita mau prospek, kita ketemuin, malah mereka sudah mental block. Nah, itu kesalahan yang sering dilakukan oleh teman-teman. Nah, terus caranya bagaimana sebaiknya supaya masuknya lebih enak, caranya lebih semut dan tidak kesannya jualin ya. Karena orang itu males dijualin, tidak suka. Orang itu tidak suka dijualin. Mereka suka beli tapi tidak suka dijualin dan tidak suka ditawarin. Nah, tips yang saya berikan teman-teman yang pertama adalah pelajari dulu, belajar dulu ya, terutama yang orang mau kerjakan bisnisnya AFC, belajar dulu. Mengenai apa? Satu, product knowledge. Dua, marketing plan. Tiga, handling objection. Bagaimana mengatasi keberatan. Nah, sebaiknya jika teman-teman mau prospek, yang pertama sebaiknya diusahakan didampingi oleh leader yang sudah pengalaman dan kompeten. Itu yang pertama. Jika masih belum ada yang bisa mendampingi, teman-teman sebaiknya ketika WA, Japri ya, pertama yang harus dilakukan adalah bina hubungan atau building trust. Itu namanya ya. Bina relasi. Contoh, tanyakan prospeknya ya. Tanyakan gini, gimana kabarmu? Kabarnya kerjaanmu, keluargamu gimana? Sehat-sehat gak? Bapak ibumu kemarin katanya ada dengar ada kendala diabetes ya atau hipertensi ya.
Kondisinya gimana sekarang? Nah, cara prospek yang benar, apalagi lewat WA, itu tanyain kabar. Oke? Tanyain kabar, kemudian yang kedua, gali kebutuhannya, atau namanya fact finding dengan cara apa? Banyak bertanya, jangan jelasin. Tanyanya apa? Ya tadi, gimana kabarmu, keluargamu, orang tuamu, kerjaanmu gimana, lancar nggak, enak nggak? Nah, walaupun lewat WA pun tetap itu. Jangan upload status dulu. Ya ini juga banyak dilakukan nih. Upload status orang sudah langsung ke darung negatif. Ketika kita mau prospek, malah orangnya negatif. Nah ya, karena apa namanya banyak kesan negatif. Jadi jangan ya. Pertama tanya kabar. Yang kedua adalah gali kebutuhannya. Nah, ketika teman-teman baik lewat WA maupun ketemu langsung, ketika tidak ada leader yang mendampingi, langkah pertama hanya fact finding atau mendata atau menggali kebutuhannya dia. Temukan apa yang menjadi masalahnya dia, entah itu masalah kesehatan atau masalah keuangan atau masalah kerja atau bisnis ya, temukan masalahnya dulu. Dengan cara apa? Banyak bertanya yang tadi saya sebutkan. Gali kebutuhannya, temukan masalahnya di apa, terus lalu gini, oke kamu kan tadi contoh ya, misalnya dia sedang ngomong, oh iya kak, bapakku ini sakit, masuk rumah sakit loh, oh iya sakit apa? Contoh misal gitu loh, oh sakitnya itu sakit stroke, oh sudah berapa lama stroke-nya? Nah ya itu pertama ya, jadi yang kita tanyakan ketika ada ketemu masalah kesehatan, ini masalah kesehatan dulu ya teman-teman ya, masalah kesehatan ketika kita sudah tanya, ketemu masalah kesehatan, gali dulu sakitnya apa. Oke, so terus sudah berapa lama sakitnya? Nah, terus sudah berobat kemana saja? Nah, lalu diberikan obat apa saja dan apa namanya sudah ada kemajuan belum? Ada perubahan nggak? Dari yang sudah periksa ke dokter, ke rumah sakit, minum obat ini, obat itu, dan lain sebagainya, sudah ada perubahan belum? Nah, itulah yang namanya prospek, yaitu apa? Menggali kebutuhan kita, menggali kebutuhan prospeknya maksudnya. Jadi menggali kebutuhan dia, menemukan masalah apa yang dihadapi. Nah, terus jangan langsung serta-merta tawarkan, oh ini ada produk loh, ini dari Jepang, ini suplemen, ini bagus, gini-gini, ini paten uji. No, salah caranya, nggak boleh. Ketika sudah tahu apa yang menjadi masalahnya, terakhir jangan lupa tanyakan, seperti kata Pak Niko, yaitu apa? Menanyakan, eh, kamu beli obat, periksa itu pakai BPJS atau biaya mandiri. Nah, ini bisa untuk kita menggali kebutuhannya. Oh, ini orangnya mampu, oh ini orangnya enggak, ya kan? Pakai BPJS semua atau biaya mandiri nih pengobatannya. Nah, lalu kita jangan jelaskan, enggak boleh juga, apalagi lewat WA. Nah, ngomong aja, oke gini kamu kan ada masalah nih, nah masalah stroke ya, atau orang tuamu ada diabetes, atau keluargamu ada yang gagal ginjal ya. Setelah ditanyakan tadi urutan-urutan, nanti saya berikan urutan pertanyaannya, bagi yang mau silakan minta ke leadernya atau jabri ke saya, nanti ada urutan pertanyaan yang ditanyakan ya, saya punya listnya. Terus kemudian kita ngomong, oke kamu kan ada masalah nih di stroke di bapakmu, mau enggak kamu tak kasih solusi? Ada teman saya yang kebetulan dia kerja di farmasi Jepang. Nah, dia punya solusi untuk penyakit dari bapakmu, untuk mungkin penyakit dari istri atau suamimu, terserahlah siapapun yang sakit, kita tawarkan bukan produk, tapi tak kenalkan. Bahasanya kamu tak kenalin sama teman saya yang tadi kerja di farmasi, dia sudah profesional, dia sebagai health consultant di sana, dia sebagai pakarnya yang sudah menguasai dan tahu untuk memberikan solusi buat masalah kesehatan bapakmu, kesehatan istrimu, kesehatan suamimu dan lain sebagainya. Pokoknya intinya temanku ini punya solusi untuk masalahmu. Mau enggak tak buatkan janji dulu, nanti kamu dengerin. Ini katanya teknologi dari Jepang pakai nano gitu loh, teknologi nano. Wah ini kayaknya bagus nih, teknologi nanonya ini dia bisa memperbaiki sel-sel tubuh, tapi saya enggak kurang paham ya. Nah, boleh enggak buat janji yuk ketemu, nanti tak ke tempatmu atau ketemu di mana, biar tak bawa temanku yang sudah pengalaman kerja di farmasi. Biar kamu dijelasin dulu. Nah, kapan nih? Nah, langsung kita tembak, mau hari Senin atau hari Rabu. Langsung kita berikan pilihan. Jangan kasih pertanyaan,
Bisanya kamu kapan? Nah, itu salah satu yang enggak benar juga, kurang tepat. Kita tanya, mau hari Senin atau hari Rebo? Jam 2 siang atau jam 5? Langsung kasih dua pilihan. Enggak boleh tiga, enggak boleh satu, dua. Kasih pilihan dia. Ya. Terus kemudian setelah dia jawab, oke, saya note ya, nanti saya buatkan janji ya. Dengerin dulu aja, siapa tahu ini kan bisa jadi solusi buat keluargamu itu biar cepat membaik, bahkan bisa sembuh. Kasihan kalau sakit terus, ya. Gitu ya, tabatkan janji ya, nanti hari Rebo jam 5 ya. Nah, kalau dia masih aku enggak bisa hari Rebo, oke, kalau hari Kamis gimana? Tembak langsung. Jadi kita yang menguasai percakapan, kita yang mengarahkan orang tersebut untuk kita buatkan janji dengan leader kita. Ya kita ngomongnya pokoknya temanku yang kerja di farmasi, udah itu aja. Ya jangan ngomong ini produk dari Jepang, ini suplemen gini-gini, nggak usah teman-teman ya. Atau nak misalnya nggak ketemu, nggak bisa ketemu langsung, misal di luar kota atau di luar pulau, ajain untuk janjian ketemu di Zoom. Pakailah Zoom seperti ini untuk kita kenalkan dengan leader kita. Nah jangan lupa ketika kita kenalkan edifikasi. Edifikasi itu seperti tadi ya, tak kenalkan sama temanku yang kerja di farmasi, punya solusi untuk kamu dan dia sudah profesional. Ini orangnya hebat loh, ini orangnya pinter loh, ini orangnya profesional sekali dan dia sebagai health consultant di perusahaannya dia. Ini orang top, ini orang hebat. Ya, ini sudah berpengalaman. Nah, kamu dengerin ya, apa yang dikatakan kamu dengerin. Karena ini bukan orang sembarangan yang ngomong sama kamu. Ini sudah langsung sama kepala cabangnya. Wah, ya, itu namanya memberikan edifikasi. Sehingga ketika nanti dikenalkan dengan saya atau Bu Asana atau Om Lisna atau Bu Vero atau Pak Mujib ya, Pak Eko dan lain sebagainya yang sudah profesional, yang sudah paham sekali. Nah, mereka mau mendengarkan, itulah tujuannya edifikasi. Kalau yang dekat bisa janjian ketemu ke rumahnya atau di mana. Kalau yang jauh bisa pakai Zoom kayak gini untuk private ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Ya, pertama pokoknya gali kebutuhannya dia, temukan masalahnya. Yang kedua, edifikasi pembicara atau relasi kita. Yang ketiga, bikin janji ketemu. Nah, ini aja teman-teman. Bikin janji ketemu atau undang ke Zoom. Ya, kalau ke Zoom-nya leader pada tidak bisa, jangan lupa manfaatkan Zoom dari perusahaan seminggu 3 kali teman-teman ya. Kalau untuk orang baru itu kalau orang sakit-sakit langsung arahkan setiap Sabtu jam 3 ada Zoom dengan dokter, kamu bisa konsultasi tanya-tanya gratis sama dokternya di farmasi kami setiap Sabtu jam 3. Kalau setiap Rabu atau setiap Minggu malam nanti ada teman saya yang bisa bantu jelasin, itu kalau untuk global ya. Lalu kalau pengen untuk private, lah bisa janjian dengan leadernya sendiri ya. Jadi itu teman-teman kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sehingga apa? Sehingga langsung banyak orang negatif dan mereka menolak sebelum mereka ketemu karena sudah melakukan tembok apa namanya ini. Nah, kalau mau share di media sosial, upload status atau pasang di WA atau di FB ya, teman-teman saya usul pegang boxnya atau saset lah, paling gampang saset terus apa pura-pura minum. Pura-pura minum, bawa bungkusnya, kumpul sama teman-teman, ya kan lah. Itu yang diupload sehingga apa membuat orang kepo atau penasaran. Ketika mereka penasaran nih, kamu minum apa toh? Kamu kegiatan apa toh? Kok kayaknya enak nih. Ada pertemuan di sana, kemudian sama kumpul sama teman-teman ya, jalan-jalan dan sebagainya. Lah itu ajain ketemu. Nah, ya, itu kalau untuk yang kesehatan ya. Nah, kalau bisnis ya, dia enggak ada kendala kesehatan ketika kita tanya kerjaan gimana? Kerjaanku lagi down nih, lagi jualan sepi, ya kan. Terus kemudian daganganku enggak laku nih, banyak sekali aku gini begitu pokoknya mengeluh tentang kerjaan ini itu. Nah, kita coba berikan solusi. Nah, mau nggak kamu tak ajak kerjasama yuk? Kebetulan saya ada teman, ya ini kalau untuk bisnis ya, yang tadi kan untuk orang yang punya sakit, ya kan, kendala kesehatan. Kalau ini untuk bisnis. Nah, caranya adalah mau nggak kamu tak kenalin sama temanku nih, ya, dia tuh datangkan produk impor dari Jepang. Dia lagi cari partner bisnis ya. Ini orang memang sudah berhasil dan jangan lupa edifikasi itu namanya. Tak kenalin sama temanku yang datengin produk impor dari Jepang ya, yang bisa memberikan solusi buat banyak orang. Nah, ya kan nanti kamu bisa dapat komisi lumayan, ya kan dapat tambah-tambahan income kan pasti mau, ya kan? Nah, nanti kamu dengarkan konsep usaha ini franchise lah. Nah, kita ngomong franchise apa? Wah, saya kurang paham sih. Nah, nanti tak ajak ketemuan ya, mau ketemu Rabu atau Kamis.
jam 2 atau jam 5. Nah, gitu ya. Jadi itu kalau dia ngeluh tentang kerjaan, butuh duit, butuh income, caranya seperti itu. Ya, pokoknya mengundang itu padat, singkat, dan tidak jelas. Sehingga membuat orang itu penasaran dan pengen denger ke. Tidak boleh ngomong, ini ada perusahaan MLM, apalagi MLM ya, jangan ya. Jangan pernah menyebutkan, ini dari perusahaan Jepang, ini jualan suplemen, ini jualan skincare, macam-macam. No, dilarang. Itu kesalahan yang sering dilakukan oleh banyak sekali teman-teman, terutama di awal-awal join. Ya, nah itu tidak boleh. Oke, jadi coba lakukan itu, mengundang, selanjutnya serahkan kepada leader yang bisa kompeten untuk menjawab, ya, sehingga prosentasenya closing bisa naik dan teman-teman tidak langsung ditolak, tidak langsung negatif, tidak langsung serta-merta tidak mau diajak. Kalau kita sudah terlalu upload banyak gambar-gambar, kirim video, mereka sudah ilfil, sehingga kalau kita ajak ketemu, mereka pasti pikirannya, aku meh ditawari, wes males aku meh didoli, aku meh dijualin ini, orang sudah males. Ya itu. Jadi itu ya biasa kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pemula, ya. Dan upgrade diri dulu, upgrade diri sehingga teman-teman bisa menguasai. Mungkin itu sudah cukup menjawab ya Pak Erjito sama teman-teman lain.